Oke, dalam video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana hal penting, menurut saya salah satu hal penting di dalam, kelas, yaitu, bagaimana guru bisa membagikan tugas ke siswa, melalui Google Classroom. Dan juga nantinya bagaimana seorang siswa dapat mengumpulkan, mensubmit tugas tersebut, lalu kemudian, guru kemudian, menerimanya, memberikan nilai, dan kemudian mengembalikan kembali tugas tersebut ke, siswa. Nah, eee, saya akan berbagi slide dulu. Ini masih dari slide yang lama, masih dari slide yang, lama ya. Kalau kita lihat, kita sudah, eee kita sudah mulai di bagian, topik waktu itu sudah, materi sudah, dan, menggunakan fitur pertanyaan untuk absensi, dan pada video sebelumnya itu tentang bagaimana, guru atau pengajar mengajukan pertanyaan di depan kelas dan juga berdiskusi dengan menggunakan fitur pertanyaan. Sebelum kita masuk, ke kuis atau yang di bagian tugas kuis, saya mau loncat sedikit ke awal, yaitu adalah untuk, penugasan. Bagaimana seorang guru itu dapat membuat tugas dengan menggunakan file yang sudah ada. Biasanya jadi yang perlu disiapkan, oleh, seorang pengajar, oleh guru adalah, guru harus sudah menyiapkan mekanisme rincian tugas seperti apa di dalam sebuah file, baik itu PowerPoint, Microsoft Word, ataupun PDF. Dan nantinya siswa juga dapat mengirimkan, submit jawaban, dalam bentuk file ataupun, video. Jika memang misalkan, tugas tersebut berupa video dan kemudian, siswa dapat menguploadnya di YouTube. Oke, eee kita lihat di bagian ini, memberi tugas pada siswa. Nanti seperti biasa akan ada 2 tab, akan ada 2 browser yang saya gunakan, browser Microsoft Edge saya gunakan untuk pengajar, dan, browser untuk, Google Chrome saya gunakan untuk siswa. Nah, untuk pengajar, itu di kelas yang, sedang aktif, itu klik di kelas, lalu kemudian tugas kelas, dan kemudian di bagian atas klik buat tugas. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya assignment. Nanti tergantung settingan, Google Classroom dari Bapak Ibu, apakah menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dalam simulasi, dalam contoh nanti akan saya tunjukkan dalam bahasa Indonesia karena, browser, sudah saya set dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kemudian masukkan judul dan petunjuknya. Oke, untuk siswa nanti simpelnya adalah, nanti kita simulasikan juga, simpelnya adalah pada klik kelas, tugas kelas, lalu kemudian lihat tugasnya. Lalu kemudian, bagaimana menyerahkannya? Menyerahkannya setelah dikerjakan, lalu kemudian lihat tugas dan melampirkan item, melampirkan filenya. Bisa dalam bentuk, eee, file apapun, dan itu bisa dari Google Drive, bisa dari, eee, file yang ada di komputer, ataupun file yang ada di, eee, sudah ada di website tertentu sehingga kita hanya mempunyai linknya. Lalu kemudian klik serahkan dan konfirmasi, maka status tugas akan berubah menjadi diserahkan. Nah, jika memang misalkan seorang siswa, eee belum mempunyai file dan ingin mengerjakan langsung, bisa juga dengan menggunakan fitur create new, lalu docs. Nah, docs, slides, sheets, dan drawings ini sebenarnya adalah fasilitas dari Google yang, secara fungsi dan fitur mirip dengan Microsoft Office. Jadi kalau Google Docs ini mirip dengan, Microsoft Word, Slides itu mirip dengan, Microsoft PowerPoint, dan Google Sheets itu, mirip dengan, serupa fungsinya dengan Microsoft Excel.
Oke, kita masuk ke simulasi. Kita masuk ke dalam kelas guru, pengajar, masuk ke dalam kelas. Kita lihat ini adalah Google Classroom yang dikelola oleh pengajar. Ada seperti saya sebutkan dari sebelumnya, cirinya adalah ada 4 kolom di sini, forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Hanya di Google Classroom pengajar inilah ada bagian nilai. Jadi kalau tidak ada bagian nilai, berarti itu adalah sebagai siswa, bukan sebagai pengajar. Oke, kita masuk ke bagian tugas kelas. Nah, tugasnya apa yang saya mau sampaikan? Nah, kita klik di bagian buat. Di sini ada tugas paling atas ya. Kita klik tugas. Nah, kebetulan tugasnya saya mau buat tugas, saya beri judul tugas 01, Advertising and Propaganda. Nah, saya sudah membuka filenya, ada di sini ya, tentang propaganda. Nah, ini adalah jenis tugasnya. Misalkan tugasnya adalah tentang advertising and propaganda, jenis tugasnya adalah individu. Artinya kita bisa untuk menampilkan di sini sebagai salah satu dari deskripsi. Tapi juga bisa kita menampilkan secara lebih lengkap di sini. Atau kalau misalkan mau di kopas gitu ya, di kopas di bagian instruksinya juga bisa sih sebenarnya. Ini saya anggap misalkan saya mau copy, lalu kemudian saya masukkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah deskripsi atau petunjuk dari tugasnya. Nah, kalau memang ternyata dari Bapak Ibu, para pengajar ini sudah menyiapkan sebuah file misalkan gitu ya, nggak apa-apa, silahkan ditambahkan file apa yang memang menjadi lampiran dari tugas tersebut. Nah, kita bisa tambahkan, karena ini adanya di komputer saya, maka saya pilih yang bagian file. Jadi bisa juga dipilih dari Google Drive, dari link, dari website tertentu. Nah, ini website tertentu gitu ya, ataupun dari YouTube kalau memang tugasnya berupa instruksinya berupa video. Saya klik di bagian file. Klik di kolom upload. Ini bisa juga kita sudah punya file, anggaplah filenya ini ya tadi tugas 1 saya bentuk dalam format PDF, saya tarik, drag ke dalam bagian yang berwarna biru ini, saya rilis. Maka secara otomatis dia akan mengupload. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, deskripsi bisa kita tuliskan, tapi bisa juga berupa deskripsi tersebut berupa lampiran. Nah, di sini kita bisa set, siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, siswa buat salinan untuk setiap siswa. Jadi ini dikirimkan ke setiap siswa melalui Google Classroom-nya yang diinformasikan juga melalui Google Mail. Saya klik di bagian ini saja, siswa dapat melihat file. Nah, kalau Bapak Ibu belum misalkan belum membuat deskripsinya dan ingin membuat baru tetapi dalam bentuk file misalkan, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian buat, lalu kemudian pilih file apa yang ingin dibuat. Misalkan Google Dokumen atau Google Docs atau fungsi yang berfungsi serupa dengan Microsoft Word. Saya klik misalkan di sini membuat dokumen, maka secara otomatis dia akan akan muncul tampilan seperti ini. Anggaplah sekarang saya mau berikan namanya, saya berikan ya supaya nggak keliru, tugas 01 Advertising and Propaganda. Nah,
Untuk instruksi ataupun untuk, deskripsi dari tugas bisa dilampirkan di sini juga. Saya coba untuk kopas dulu bagian yang tadi saya copy, lalu kemudian saya, masukkan di sini, terlalu besar ya, saya buat dulu supaya lebih kecil. Apa ini, teks, teks. Teksnya anggaplah 30 ya. Anggaplah misalkan 18 atau 14. Nah, ini bisa di-set ya, tergantung dari kebutuhan kita. Sama persis penggunaannya dengan, Microsoft Word. Jadi karena tadi masih ada double-double angkanya saya hilangkan dulu. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini secara otomatis Bapak Ibu bisa lihat di sini, disimpan di dalam drive. Jadi tidak di sini kita nggak akan ketemu, eee, tombol save, di mana ya save-nya seperti Microsoft Word gitu ya, nggak akan ketemu. Udah kalau kita udah buat selesai kita close saja, dan secara otomatis sebenarnya nanti dia akan berubah namanya menjadi, nama yang kita ketikkan ataupun yang kita buat di dalam lampiran tadi. Nah, lalu kemudian, eee, untuk mengirimkan tugas jangan lupa di sini ada settingan di sebelah kanan ada settingannya. Ada settingannya yaitu misalkan karena ini tugasnya adalah tugas untuk, mata kuliah atau topik Introduction to Advertising, maka dipilih topiknya adalah Introduction to Advertising. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas ini penting sekali menurut saya ya, ada batasan waktu untuk mengajarkan kedisiplinan dari siswa untuk dapat mengirimkan tugas sesuai dengan tenggat waktu. Artinya, kalau memang nanti misalkan siswa tidak mengirimkan pada batas waktu tersebut, maka, siswa tersebut tidak akan mendapat nilai. Jadi jangan dibiarkan tidak ada batas waktu, tetapi bagusnya kita setting kapan kita mau kita setting ya, misalkan kita klik di bagian ini. Nah, misalkan saya mau seminggu dari sekarang ya, sekarang adalah tanggal 29, maka saya mau setting di tanggal sekarang tanggal 20 ya 29 atau 28, saya akan set 1 minggu setelah tanggal 28, yaitu tanggal 4 Agustus 2020. Nah, tidak hanya waktu ya, tidak hanya tanggal, tapi kita bisa set waktunya 29.59. Atau kalau memang mau, lebih disiplin lagi, anggaplah kita jam 17, ininya kita ganti jam 17, 00, jam 5 sore. Jadi lewat dari jam 5 sore, siswa tidak bisa, mengirimkan atau tidak bisa mensubmit tugas ini. Oke, tenggat waktunya, batas waktunya sudah kita tulis, topiknya sudah kita tulis, poinnya. Poinnya ini maksimal berapa? Biasanya kalau poin kita pakai angka 100 ya. Jadi nanti, apa namanya, dengan, eee, 0 sampai 100. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa membuat mekanisme rubrik penilaian, adanya di sini. Nanti mungkin akan saya, berikan dalam video selanjutnya karena ini cukup kompleks ya, bagaimana membuat rubrikasi atau bagaimana membuat, matriks penilaian. Jadi kalau misalkan kalau dapat 0 sampai 40 itu harus seperti apa, 40 sampai 60 seperti apa, dan seterusnya. Jadi sehingga ini adalah, eee, benchmark atau misalkan adalah alat ukur untuk membuat pengajar atau guru menjadi lebih objektif dalam melakukan penilaian. Nah, kemudian di sini, kita lihat kelasnya hanya satu, kelas simulasi saja. Saya klik ya, jadi hanya satu kelas. Nah, ini kita bisa set tugasnya mau mau kapan. Sama seperti yang lain-lainnya, kita bisa melakukan menjadwalkan, bisa dikirimkan sekarang, tugaskan, bisa dijadwalkan, atau simpan sebagai draft. Nah, kalau Bapak Ibu
eee, belum terlalu yakin dengan tugasnya, bisa disimpan sebagai draft, maka secara otomatis dia akan menyimpan. Dan kita lihat di sini, ada satu tugas di introduction advertising, topiknya tugas 01, dia masih berupa draft. Dan draft ini kita bisa mengedit kembali. Kalau untuk mengedit, klik di bagian yang titik 3 ini, lalu kemudian muncul sebuah eee informasi, ada edit, hapus. Coba saya edit ya sekarang. Nah, tadi Bapak Ibu lihat, di bagian dokumen itu masih untitled, tapi sekarang secara otomatis karena tadi kita sudah membuat judul pada dokumen tersebut, tugasnya, eee, apa namanya, tugasnya itu sudah, eee, ada namanya. Oke, sekarang saya tugaskan saat ini juga. Nah, pada saat, kita klik tugaskan, maka akan muncul window atau jendela, notifikasi yang berisikan tugaskan tugas 01 advertising and propaganda. Jadi menanyakan, kita udah yakin belum? Guru atau pengajar udah yakin belum untuk, mengirimkan tugas ini? Kenapa? Karena setelah nanti kita menugaskan, maka siswa akan langsung dapat melihat tugas di stream atau aliran mereka atau di forum mereka, jadi di, Google Classroom-nya siswa. Oke, saya sudah yakin saya tugaskan. Oke, kalau sudah kita tugaskan, dia warnanya biru. Kalau tadi draft, itu warnanya masih abu-abu. Oke, kita akan, eee, coba kita akan pindah ke bagian siswa. Nah, ini, Google Classroom siswa, kita klik di Google Classroom-nya. Nah, di aliran atau forum atau stream, kalau di, bahasa Inggris stream gitu ya, ini ada tulisan, ada informasi notifikasi bahwa Inko Harper, ya guru tadi, memposting tugas baru. Di sini bisa salin link, laporkan penyalahgunaan, tapi kita klik ya di sininya aja. Nah, berarti kalau kita klik, kita akan masuk, eee, apa, akan masuk ke dalam, eee, tugas tersebut. Informasinya seperti apa, atau misalkan deskripsinya seperti apa, gitu. Nah, kalau dilihat di sini, kita tutup dulu ya. Nah, kita lihat di sini, informasi yang tadi diberikan oleh, guru, itu sudah muncul di sini. Ada dalam bentuk file yang dilampirkan dan ada dalam bentuk Google Dokumen. Juga tadi sempat saya tuliskan deskripsinya di, dalam, bagian deskripsi ini. Sini kita klik misalkan deskripsi lampiran filenya apa, maka dia akan muncul preview seperti ini. Wah, ketahuan nih, oh 3 Agustus deadline-nya misalkan. Kalau mau balik atau mau kembali tinggal diklik di tanda panah yang ada di kiri atas. Nah, bisa juga kalau kita mau mengecek tugas yang deskripsi ataupun instruksi yang ada di Google Dokumen, tinggal kita klik saja. Maka dia akan muncul berubah, tapi di sini, siswa tidak bisa mengedit, jadi hanya bisa melihat. Jadi amanlah, tugasnya nggak mungkin diganti-ganti sama siswa. Nah, kalau memang siswanya sudah selesai, bisa ditutup juga oleh siswanya. Nah, eee, katakanlah, eee, sebagai seorang siswa sudah, selesai gitu ya, sudah selesai mengerjakan tugas, dan, dalam bentuk file, Nah, kita bisa sebagai siswa, kita bisa klik di bagian tambah atau buat. Jadi jangan mengerjakan di sini ya, di kolom komentar, karena komentar ini tujuannya adalah untuk berkomunikasi kepada guru dan kelas, menanyakan, misalkan apakah tugasnya itu, eee, masih ada yang belum lengkap, atau misalkan tugasnya itu deadline-nya instruksinya ada yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan di sini. Anggaplah, saya sebagai siswa sudah membuat tugas tersebut dan, mengerjakannya dalam file misalkan
eee, PDF. Nah, saya untuk mengumpulkannya sebagai siswa, saya mengklik di bagian tambah atau buat. Nah, karena tadi filenya sudah saya buat, saya klik link. Ini mungkin saya buka dulu ya filenya seperti apa. Nah, ini saya sudah buat ceritanya, sudah mengerjakan. Lalu kemudian file ini akan saya masukkan ke dalam atau saya kumpulkan ke guru saya, ke pengajar saya. Saya klik di bagian link, saya klik di bagian file, ini file. Nah, sama seperti tadi, klik di bagian upload, lalu kemudian kita buka folder di mana file tersebut ada, kita drag and drop, diklik, tahan, masukkan ke sini. Atau kalau memang kira-kira nggak yakin, kayaknya filenya bukan ini deh, salah gitu ya, kita bisa hapus. Nah, hilang, tapi kita mau ganti dengan file lain, kita bisa klik file. Nah, kalau tadi sudah dengan cara drag and drop, saya mau dengan cara upload tapi browse. Kita cari di bagian mana file tersebut. File tersebut jawabannya sudah saya buat, filenya ada di sini. Saya klik, dia akan mengupload lagi filenya, dokumen tersebut. Nah, gimana kalau misalkan saya ingin menambahkan file-file lain? Ya tinggal ditambahkan atau buat lagi. Jadi ada beberapa file, terserah, tinggal dimasukkan saja. Tapi kalau misalkan kita mau buat tambahan dokumen baru, misalkan tambahan dokumen baru dan kita menambahkannya dalam bentuk dokumen, misalkan di Google Docs, maka kita buat baru nih. Nah, maka secara otomatis dia akan membuat dokumen baru, gitu ya, tugas 1. Nah, kita klik. Nah, ini masih kosong. Masih kosong di sini, kita bisa mengetik, membuat tugas. Di sini secara otomatis nama tugasnya atau nama siswanya akan ada di depan, lalu kemudian nama tugasnya. Anggaplah tadi saya mau memasukkan ini ya ke sini. Saya copy, saya paste, dan sini misalkan. Misalkan ini ya, jawabannya ini. Nah, kalau memang sudah selesai, kalau memang sudah dibuat di dalam Google Docs ini, Google Dokumen ini, ya udah nggak usah di-save, dia secara otomatis akan save. Kita tutup saja. Nah, kalau kita buka lagi, kita cek lagi, maka jawaban siswa yang tadi sudah dibuat di dalam Google Docs akan tetap ada, tidak hilang. Jadi walaupun belum di-save, ini secara otomatis akan disimpan secara otomatis. Oke. Nah, mau ada lagi nggak? Misalkan, ada lagi nggak? Nah, kalau ada lagi, ya tinggal ditambahkan dokumen-dokumen apa lagi yang memang kira-kira sesuai. Nah, saya contohkan misalkan untuk link ya. Link itu bisa link YouTube atau apapun. Misalkan saya mau sudah membuat sebuah video di YouTube tentang tugas ini, jawabannya ataupun tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video. Saya bisa klik link, lalu kemudian kebetulan tadi sudah saya coba carikan ya tugasnya. Misalkan linknya adalah ini, video ini yang ada di YouTube ini saya jadikan sebagai jawaban jika memang misalkan video tersebut sudah diupload, diunggah oleh siswa. Saya klik di sini, tambahkan link. Nah, jadi di sini ada 3. Saya sebagai siswa mengumpulkan 3 buah file, 3 buah dokumen
dokumen pertama, dokumen yang berbentuk PDF diambil dari komputer saya sendiri atau komputer siswa sendiri. Lalu kemudian dokumen yang kedua, itu siswa membuatnya langsung di Google Docs atau Google Dokumen. Dan file ketiga, itu merupakan file yang sudah diupload oleh siswa ke YouTube dan menjadi video yang merupakan hasil penugasan tersebut. Nah, kalau sudah lengkap semua, dicek lagi semua. Jadi sebelum menyerahkan, siswa sebaiknya mengecek kembali satu persatu apakah tugas yang dikumpulkan sudah seperti deskripsi atau instruksi dari pengajar. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang ada di instruksi, tetapi kemudian tidak ikut dikerjakan. Oke, kalau sudah lengkap semuanya, anggaplah sudah lengkap, maka saya akan serahkan. Di sini ada notifikasi lagi muncul, serahkan tugas itu untuk meyakinkan siswa apakah tugas yang dikirimkan tersebut sudah sesuai dengan instruksi atau sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pengajar. Kalau siswa sudah yakin, serahkan. Nah, ketika sudah diserahkan, di sini akan ada tulisan diserahkan, berarti sudah selesai diserahkan. Nah, sebenarnya di sini kita bisa membatalkan, atau siswa bisa membatalkan pengiriman. Kalau ternyata misalkan, oh ada kesalahan, batalkan pengiriman untuk menambah atau mengubah lampiran. Jangan lupa mengirim ulang setelah Anda selesai. Artinya kalau memang ternyata ada kesalahan dalam pengiriman, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, siswa dapat mengubah jawabannya. Siswa dapat menambah jawabannya, dapat menambah lampirannya. Batalkan pengiriman. Nah, kita coba ya batalkan pengiriman seperti apa. Nah, jadi di sini akan kembali lagi seperti ini. Nah, settingan ini atau fitur ini sebenarnya bisa dimatikan oleh guru. Jadi guru bisa mematikan ini, bisa tidak. Nah, kalau guru yang baik biasanya settingan ini tetap dipertahankan. Sehingga sampai dengan batas waktu, maka siswa bisa mengubah dan menambah tugas tersebut jika dirasa belum benar. Nah, jangan lupa sebagai siswa kita lihat tenggat waktunya kapan. Kapan deadline-nya lah, batas waktu pengumpulan, yaitu 4 Agustus 17.00. Saya serahkan kembali ke guru. Oke, sudah dikirimkan. Kita kembali ke Google Classroom-nya guru. Nah, Google Classroom-nya guru, kita lihat atau kita lihat di bagian tugasnya masih tetap ada, atau kita lihat di forum dulu atau di stream. Nah, di sini kita bisa lihat seorang siswa jika sudah mengumpulkan, ini tadi saya refresh ya. Nah, ini tugas yang ditampilkan oleh guru, kita lihat tadi. Nah, di sini ada. Di sini sudah yang mengumpulkan itu ada namanya info. Jadi sudah dikumpulkan dan di sini ada lampirannya. Lampirannya apa saja kita bisa klik sebagai seorang guru, kita bisa melihat lampirannya apa saja. Nah, lampirannya bisa dilihat di sini. Ini adalah lampirannya. Yang pertama tadi kita bisa mengecek gitu ya, bisa mengecek. Nah, 3 lampiran. Lampiran pertama tadi file yang yang PDF, lalu kemudian lampiran kedua ini yang dari Google Dokumen atau Google Docs, lampiran ketiga dari YouTube. Nah, tapi tidak ada previewnya, maka bisa diklik dibuka jendela baru dan ini akan muncul video yang ada di yang dikirimkan oleh siswa tersebut. Nah, untuk kemudahan saya tutup dulu, saya kembali lagi ke sini. Nah, kalau memang misalkan guru itu biasanya harus memberikan komentar, masukan tentang tugas-tugasnya. Oke, saya tutup.
Oke. Nah, biasanya seorang guru harus memberikan komentar. Gimana sih cara memberikan komentar ke siswa gitu ya. Ini sudah kita baca. Nah, kita bisa mengklik di bagian, eee, bank komentar. Nah, komentarnya belum ada nih, gitu, belum ada. Nah, kita bisa tambahkan ke bank komentar, komentarnya apa. Misalkan umpamanya, eh, apakah, eee, contoh yang dikirimkan kurang tepat. Nah, misalkan. Nah, maka kita bisa ngelihat di sini dan dia akan masuk salin ke papan klip. Nah, salin ke papan klip, ini bisa nanti tambahkan komentar, misalkan di bagian ini ya. Kita kita apa, kita sorot, lalu kemudian tambah komentar. Nah, di sini bisa kita membuat komentar yang sudah seperti di sini. Kita salin, kita klik kanan, paste. Kita kasih komentar. Jadi nanti pada prinsipnya ketika guru sudah mengirimkan setiap guru harus mengoreksi tugas-tugas dari siswa dan memberikan komentar. Jadi jangan cuma menilai. Jadi siswa itu tahu kalau ada kesalahan, ada kekurangan itu bisa diperbaiki di dalam, tugas tersebut nantinya. Nah, kita bisa memberikan komentar secara keseluruhan seorang guru kepada siswa. Sudah sudah, benar, tapi masih ada beberapa contoh yang kurang tepat misalkan. Nah, kita bisa memberikan posting komentar pribadi kita dalam, untuk tugas ini. Kita klik, gitu ya. Nah, kita coba sedikit kembali ke siswa ya. Apa yang terjadi ketika guru sudah membuat, memberikan komentar terhadap tugasnya. Kita klik di sini, kita bagian forum, kita refresh dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada komentar pribadinya nih. Jadi tadi guru itu bilang sudah benar, tapi masih ada beberapa contoh yang kurang tepat. Nah, kalau memang, Google Classroom ini memungkinkan siswa berdiskusi dengan guru tentang tugasnya. Jadi siswa bisa menanyakan kembali ke guru tersebut, eee misalkan, "Saya sudah mencari tapi belum ketemu Pak, yang lebih sesuai." Nah, jadinya artinya di sini, siswa juga bisa mengomentari hasil komentar dari, guru tersebut. Jadi ada, apa ya, ada diskusilah tentang tugas tersebut. Nah, siswa memposting. Nah, kita kembali lagi ke ini belum dilakukan penilaian ya, jadi kita kembali lagi ke Google Classroom-nya guru. Nah, di sini Google jangan dikembalikan dulu, jangan dikembalikan dulu. Jadi intinya, eee, tugas ini kita belum menilai dulu, tapi kita mau melihat apakah ada, apakah ada, eee, komentar dari siswa tersebut tentang tugas ini. Oke, nah ini di sini juga kita bisa set, mengurutkan, nanti kalau ada siswanya banyak kita bisa tinggal klik-klik gitu ya. Ini kita, eee, close saja, dia sudah save kok secara otomatis. Nah, saya akan refresh lagi di bagian ini. Nah, oke, nah sekarang kita cek lagi di bagian lampirannya. Oke, nah yang ingin saya perlihatkan sebenarnya adalah, jawaban dari siswa atau, balasan dari siswa atas komentar dari guru. Nah, guru juga bisa membalas lagi komentar tersebut.
Oke, ketika kita sudah sama ya, di sini juga kita bisa memberikan komentar. Nah, ketika kita sudah, memberikan, komentar, sudah memeriksa semua lampiran, semua tugas-tugas, nah kita misalkan mau memberikan nilai, kita, yang sebenarnya sebaiknya memang kita menggunakan rubrik, namun saya akan mencontohkan pemberian nilai secara langsung. Misalkan dari tugas tersebut saya akan memberikan nilai 85, 85 tugasnya. Nah, kalau sudah, eee, kita masukkan nilainya, nah di sini masih ada nih, masih ada, apa namanya, masih ada tulisan belum dikembalikan. Artinya memang tugas tersebut ini saya tutup dulu ya, saya tutup, ini akan di-save secara otomatis. Nah, saya sudah memasukkan nilai di dalam tugas, tetapi masih berupa draft. Saya sebagai guru masih bisa menambahkan, tambahinlah jadi 87 misalkan, nah ini masih bisa. Nah, kalau kita sudah melakukan mengoreksi ke semua siswa, maka kita bisa mengembalikan. Jadi kita kasih tahu siswanya itu dapat nilai berapa. Oke, saya kembalikan. Tidak ada komen ya, tadi komentarnya sudah saya masukkan juga, jadi sambil kasih nilai bisa sambil kasih komen gitu. Kembalikan lalu bisa dikasih komentar. Nah, sudah dikembalikan. Tandanya ketika sudah dikembalikan berubah dari warna biru ke abu-abu ini. Nah, berarti sudah dikembalikan, saya akan masuk ke kelas awal dan kita kembali ke ruang, siswa, kita ke Google Classroom-nya siswa. Nah, kita lihat di sini kita lihat di bagian tugas kelas. Nah, ini kan tugas dari, apa, dari dosennya, kita lihat sudah dinilai, belum. Lihat tugas, sudah dinilai, ketahuan nilainya. Tapi memang oh, ada nih nilainya di sini nih, nilainya ketahuan adalah 87 dari 100, poin maksimal 100, siswa dapat 87. Nah, artinya di sini, siswa, eee, guru, pengajar secara fair juga bisa memberikan nilai, nilai diketahui oleh siswa per bagian tugas. Nah, kalau memang kira-kira, guru memberikan kesempatan untuk perbaikan dan sebagainya, sebenarnya, sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, siswa bisa menambahkan, membuat, atau mengirimkan ulang file-file yang dianggap masih kurang tepat. Jadi bisa dikirim ulang kembali nih, kalau memang dari gurunya meminta atau dari siswanya belum puas dan ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Tapi jika memang menurut siswa, "Oh, sudah cukuplah nilainya 87," oh ya sudah, berarti tugas pertama selesai, ya. Tugas pertama selesai dan kita bisa lihat, sekarang saya kembali ke classroom-nya guru dan di sini kita bisa lihat di bagian nilai. Kita bisa lihat di bagian nilai, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul ya, akan muncul dari, siswa yang mengumpulkan tugasnya. Nah, nanti ini akan secara otomatis akan berjalan terus dan menjadi nilai rata-rata jika memang, ada beberapa tugas di dalam satu semester. Sehingga nanti nilai akhirnya bisa ketahuan gitu ya. Jadi, bukan hanya rata-rata kelas, tapi juga rata-rata dari per siswa. Nah, mungkin demikian, agak kompleks, memang agak agak apa ya, agak cukup panjang video kali ini, tapi mungkin akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana, eee, memposting tugas, jenis-jenis tugasnya, apa, file-filenya, bagaimana lampirannya dan sebagainya, lalu kemudian buat siswa juga bagaimana siswa tersebut mengumpulkan, mengedit, mengirim kembali, sampai juga, pengajar melakukan penilaian pada tugas tersebut.
Oke. Nah, saya stop dulu, screen share-nya. Nah, semoga dengan, video ini memang, cukup panjang videonya, tapi saya harap bisa bisa tahu dan mengerti, memahami, baik dari guru dan juga dari siswa bagaimana membuat tugas dan bagaimana, menjawab, mengirimkannya. Oke, jangan lupa lihat video-video sebelumnya tentang topik-topik sebelumnya, dan nanti pada video selanjutnya, kita akan coba beberapa hal lainnya. Kita akan ngoprek lagi tentang Google Classroom, seperti apa sih penggunaannya, dan, tunggu video selanjutnya. Kita akan, eee, saya akan bagikan bagaimana cara membuat kuis, eee, yang dikirimkan oleh guru dan bagaimana menjawabnya. Jadi menyiapkan sebuah kuis mulai dari pertanyaan, jawaban yang benar, dan sampai juga kemudian, siswa menjawabnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini, bermanfaat, terutama bagi, guru-guru di sekolah dasar dan menengah yang saat ini tengah menjalankan, pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Oke, sampai jumpa dalam, video selanjutnya. Terima kasih.